Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini yang insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah akan selalu taat dan patuh pada ajarannya hingga akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir di ruangan ini memenuhi undangan saya untuk melakukan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Aksi nyata ini merupakan tugas saya dalam pendidikan guru penggerak, di mana saya ditugaskan untuk mendefinisikan konsep inti dari budaya positif. Kemudian saya juga nanti akan membagikan penerapan konsep dari budaya positif yang telah saya terapkan di sekolah kita atau di kelas. Ya, perkenalkan saya Meka Herunisa sebagai calon guru penggerak angkatan 11 yang dibimbing oleh Ibu Rusdi Nurhayati MPD sebagai pengajar praktik dan Ibu Dr. Randa Titik Hidayati MSI sebagai fasilitator. Tadi sudah disinggung bahwa tujuan aksi nyatanya yaitu CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Nah, Bapak Ibu, konsep kunci dalam modul budaya positif ini ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Selanjutnya ada disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Tentunya konsep-konsep ini, konsep kunci ini sangat penting dalam menciptakan budaya positif untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, kondusif serta berpihak pada murid sesuai dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan berarti untuk menggurui ya atau mengajari, tapi kita sama-sama berdiskusi, sama-sama melakukan refleksi terkait budaya positif ini. Jadi 1 jam ke depan insya Allah kita akan berdiskusi dan berefleksi bersama-sama. Oke, sebelum mulai kegiatan masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat kita dulu ya? Kalau saya bilang semangat pagi luar biasa, gitu ya. Terus necis juara. Mulai ya Bapak Ibu ya. Semangat pagi. Luar biasa. Semangat pagi, luar biasa. Necis juara. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah. Nah, sebelum mulai ke selanjutnya ada kegiatan pemantik, Bapak Ibu, silakan berpasangan ya. Berpasangan. Nanti yang mau juga bertiga gitu ya. Berdua maksudnya. Oke. Bapak Ibu, baik sudah berpasangan, baik Pak Radik sama Pak Hasan ya. Baik. Nanti ada yang berperan sebagai A, ada yang berperan sebagai B. Boleh angkat tangan dulu yang A. Yang A yang mana yang A? Siapa? Oke, yang A, Bapak Ibu, coba kepalkan salah satu tangan Anda. Kemudian bayangkan di dalam kepalan tangan Anda itu ada sesuatu yang sangat berharga. Saking berharganya berarti harus dijaga karena itu sangat penting untuk kehidupan Anda. Begitu ya, itu untuk A. Kemudian rekan B itu dengan segala cara berusaha untuk membuka kepala tangan A. Paham Bapak Ibu? A sama B sudah jelas ya. Baik. Jadi pokoknya caranya yang B bagaimana caranya bebas.
nyogok, mengancam, boleh. Pokoknya bagaimana caranya agar si kepala tangan A itu bisa terbuka. Tapi diberikan waktu cuma 30 detik dari sekarang ya. Sudah siap Bapak Ibu? Oke, siap dengan pasangannya masing-masing. Bebas. Oke. Belum mulai ya. Belum. Sudah kepala tangannya. 1, 2, 3. Waktunya sudah habis Bapak Ibu. Ya. Masya Allah. Oke. Boleh ada laporannya di sebelah sini? Berhasil buka? Berhasil, Masya Allah. Yang ini? Berhasil dibuka? Siapa yang tadi A-nya? Oh, Wida. Iya. Ini gimana? Tadi yang gak berhasil padahal yang mau wujudnya 2 orang. Oh begitu. Jadi berhasil tidak? Tidak. Oh ini berhasil dibuka. Jadi ada yang tidak berhasil yang ini kelompok. Bu Dede berarti ya. Oke. Baik. Saya minta refleksinya dari kegiatan tadi ya Bapak Ibu. Yang pertama nih, apakah A membuka kepala tangan Anda? Tadi siapa yang membuka ya? Siapa yang membuka? Yang mengepalnya kepala Dik? Boleh. Mengapa sampai tergoda? Bukan saya tergoda tapi dipaksa. Yang dipaksa untuk dibuka secara kekerasan. Iya. Betul, berarti ada ancaman gitu ya. Berarti harus perbuatan fisik. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Oke, apakah A menutup kepala tangan Anda? Yang mana yang menutup? Dede. Mangga. Kenapa tetap menutup kepala tangannya? Tadi kan disinggung kalau dibayangkan bahwa di kepala tangan kita itu adalah sesuatu yang paling berharga gitu kan. Nah jadi pas dipaksa dengan cara apapun gitu ya, saya tidak akan menutup kepala tangan saya karena saya berpikir ini sesuatu yang berharga bagi saya gitu. Oke, terima kasih semuanya, boleh tepuk tangan. Oke, tadi ada yang membuka, ada yang menutup. Baik. Pertanyaan selanjutnya, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa sih yang memegang kendali untuk membuka atau menutup? Siapa? Yang mana berarti? Dua-duanya yang satunya maksa, tapi maksudnya yang membukanya itu siapa yang mengontrol? Boleh dulu? Yang bisa mengontrol, memegang kendali itu ya diri kita sendiri. Apakah kita mau membukanya ataupun tetap menutupnya? Kalau membukanya ya dengan tadi mungkin intimidasi. Akhirnya kan kalau saya dibujuk. Oke. Ya. Iya, betul. Udah terbuka karena dari diri saya sendiri ya. Karena mungkin ada kebutuhan tertentu yang kita kayaknya udah nyerah aja seperti itu ya. Baik Bapak Ibu. Oke, kesimpulan dari kegiatan ini yang mengendalikan kita yaitu siapa? Diri kita sendiri. Karena betul hidup itu pilihan ya. Mau membuka atau menutup itu tergantung diri kita sendiri dan itu pasti ada motivasi. Mau membuka atau menutup pasti ada yang mendasari kegiatan tersebut seperti itu. Nah, di sini tadi tentu jawabannya kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita mau menutup atau membukanya itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Tadi Pak Radik katanya diancam ya, karena sudah nyerah saja gitu ya, karena untuk melindungi diri seperti itu. Nah, menurut teori kontrol dari Dr. William Glasser menyatakan bahwa semua perilaku itu pasti memiliki tujuan, bahkan untuk perilaku yang tidak disukai. Jadi anak-anak mungkin kalau melanggar juga itu pasti ada yang mendasari perilaku tersebut.
bisa mengendalikan seperti itu ya. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Kalau ilusi itu berarti sepertinya kita bisa mengontrol padahal tidak. Seperti itu. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid itu memilih untuk tidak melakukannya. Jadi meskipun terlihatnya murid itu nurut ke kita gitu ya, bisa dikontrol sama kita, itu gara-gara kenapa? Karena murid itu sedang mengizinkan kita untuk mengontrol dirinya. Karena mungkin waktu itu merupakan kebutuhan dia, oh iya harus nurut sama guru gitu. Ya, padahal sebetulnya tidak bisa dimaksa seperti itu ya. Yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif akan efektif dan bermanfaat. Mungkin suatu saat nanti murid akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita meskipun itu niatnya baik. Bisa jadi dengan penguatan yang positif juga murid jadi tergantung, jadi harus dibujuk terus harus dikuatkan sama gurunya terus tanpa ada motivasi dari dirinya sendiri. Selanjutnya yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Itu justru malah jadi down ya, kalau membuat murid merasa bersalah seperti itu. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jika orang yang dipaksa itu tidak rela, itu bisa jadi akan menimbulkan permusuhan seperti itu. Itu ilusi miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, jadi ada perubahan paradigma di sini yang biasanya dari stimulus respon menjadi teori kontrol ya. Jadi menurut stimulus respon realitas atau kebutuhan kita sama, jadi sama rata. Padahal sebetulnya bagaimana Bapak Ibu? Kebutuhan kita berbeda-beda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Bisa nggak seperti itu? Tidak bisa. Setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain yang berbeda-beda tentang dunianya. Kemudian menurut stimulus respon, perilaku buruk itu selalu dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, dari kontrol, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, selanjutnya pemaksaan itu ada saat bujukan itu gagal. Misalnya kita membujuk, nggak bisa, ya udah kita paksa gitu. Nah, tapi menurut teori kontrol yaitu kita perlu kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan baru untuk mencari solusi gitu ya. Kemudian kalau stimulus respon, model berpikirnya menang kalah, sementara teori kontrol itu model berpikirnya menang seperti itu. Nah, untuk berperilaku, mari kita tanyakan kepada kita sendiri, apakah kita melakukan sesuatu itu ada dorongan dari luar atau dari dorongan yang lain, atau kita melakukan itu untuk menghindari hukuman, pernah Bapak Ibu? Atau untuk ingin dipuji seperti itu? Ya, jadi pada intinya kalau kita berperilaku itu pasti ada dorongan atau motivasi tersendiri. Nah, ini ada 3 teori motivasi. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan motivasinya bersifat apa berarti Bapak Ibu? Bersifat eksternal ya, karena ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang-orang ini akan bertanya, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Oh, nanti kena sanksi, nanti kena hukuman, seperti itu. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya orang-orang seperti ini motivasi ini masih eksternal, tapi lebih kepentingan lebih tinggi dibandingkan yang menghindari hukuman. Biasanya orang seperti ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, ini udah mulai muncul motivasi secara internal atau intrinsik.
Ini yang membuat seseorang itu memiliki disiplin positif. Jadi mau ada hukuman, mau ada penghargaan itu tidak berpengaruh. Jadi mereka tetap melakukan perilaku tersebut karena menghargai nilai-nilai yang mereka yakini kebajikannya, seperti itu. Orang seperti ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya, gitu. Sedikit sharing mungkin Bapak Ibu ya, termasuk saya mengikuti program guru penggerak juga. Pada awalnya itu gara-gara melihat yang lain sudah ikut guru penggerak, terus booming gitu ya guru penggerak itu, masa saya tidak ikut gitu. Jadi mengapa Bapak ya takutnya gitu ya, kalau saya tidak ikut nanti saya ketinggalan atau nanti malah berpengaruh ke sertifikasi atau kenaikan pangkat atau untuk naik jenjang dan lain-lain. Intinya motivasinya masih bersifat eksternal. Tapi seiring berjalan waktu, alhamdulillah setelah 2 bulan ini saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya timbul kesadaran bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Kita sebagai pendidik pun harus tetap belajar, terus meningkatkan kompetensi, karena tidak bisa dipungkiri zaman itu terus berubah. Kondisi alam dan lingkungan juga berubah. Perkembangan teknologi semakin canggih, semakin pesat, dan yang paling penting yaitu karakteristik dari peserta didik juga pasti berubah. Nah, tentunya pasti tantangan dan kondisi peserta didik itu berbeda dengan ketika kita sebagai murid dulu. Oleh karena itu, saya merasa penting sebagai pendidik itu untuk terus belajar agar bisa selalu beradaptasi, menyesuaikan dengan perkembangan zaman agar bisa memberikan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik yang tentunya bisa disesuaikan dengan kebutuhan murid, seperti itu. Nah, kita berefleksi dulu ya Bapak Ibu. Menurut Anda, menurut Bapak Ibu semuanya, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid di sekolah? Yang satu tadi, yang pertama itu apa? Motivasi karena menghindari hukuman. Yang kedua itu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga itu motivasi. Oke, Pak Radit boleh dijelaskan ya? Menurut Pak Radit, kita siswa di kita itu motivasinya apa yang paling banyak? Alhamdulillah untuk motivasi di SMA Cilimus saya rasa sudah di rata-rata di 3 Bu. Kenapa ya? Bisa dilihat dibandingkan dengan, kalau saya bandingkan dengan sekolah lain ya, saya tidak menyebutkan nama sekolahnya, budaya disiplin kita untuk kesadaran dirinya Masya Allah luar biasa. Pagi-pagi bisa dilihat kita jam 7:15 sudah pada berkumpul, sedangkan sekolah lain jam 7 masih baru pada datang. Seperti itu sih, contoh kecil. Berarti menurut Bapak motivasi di sini sebagian besar sudah udah dari kesadaran ya, berarti motivasinya yang ketiga seperti itu. Oke, terima kasih Pak Radit. Kira-kira strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda, terus bagaimana hasilnya? Ada yang mau berefleksi Bapak Ibu? Maksudnya misalkan di kelas di kelas atau Menerapkan disiplin ya juga bingung. dengan cara apa ya sih? Kalau saya sih biasanya ngobrol sama anaknya gitu, maksudnya diajak ngobrol anaknya, kenapa kamu melakukan seperti ini gitu, terus dikasih keterangan kalau misalkan kalau kamu melakukan hal buruk tuh pasti akan ada akibat kedepannya gitu. Jadi biarkan mereka untuk, karena menurut saya kan anak SMA kan anak kecil ya Bu, jadi ya betul harus berpikir secara dewasa. Jadi ya bagaimana merubah pola pikir mereka dulu gitu. Oke. Kalau yang sudah diterapkan bagaimana hasilnya? Hasilnya alhamdulillah berangsur-angsur, yang tadinya banyaknya nggak masuk. Jadi sekarang istilahnya mereka akhirnya mau untuk masuk ke kelas gitu. Yang tadinya kadang ada anak yang pelajaran tertentu tidak ada gitu kan,
setelah diajak ngobrol, setelah diajak berdiskusi, setelah diterapkan istilahnya apa yang kamu lakukan itu kedepannya itu tidak baik buat kamu, jadinya ada harusnya ya bertahap sih Bu sih ya. Betul banget. Terima kasih Willy atas refleksinya. Jadi yang Willy lakukan itu setidaknya sedikit demi sedikit ada perubahan ya. Baik, terima kasih. Amin ya. Jadi Bapak Ibu, tujuan dari disiplin positif ini yaitu untuk menanamkan motivasi intrinsik pada murid-murid. Jadi mereka tuh berperilaku itu tidak hanya untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan penghargaan, tapi bagaimana dia berperilaku itu karena menghargai nilai-nilai yang mereka percayai, yang mereka yakini, gitu ya. Jadi ketika sudah memiliki motivasi intrinsik, ya dia berlaku seperti itu tanpa peduli ada hukuman atau penghargaan. Kemudian mereka akan tetap berperilaku baik seperti itu. Oke. Nah, dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, itu pasti sesuatu harus terjadi ya. Kan maksudnya tidak mulus kan, ada peraturan, ada keyakinan kelas, pasti ada aja ya yang melanggar. Itu pasti ada sesuatu yang terjadi. Itu bisa dalam bentuk hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu barangkali ada yang tahu apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Berbeda nggak Bapak Ibu? Sama saja? Kalau ada nggak? Beda. Mana Ibu? Mungkin mana? Insya Allah masih belajar. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit barangkali ini ya, untuk hukuman dan konsekuensi ada sebenarnya sedikit perbedaan. Kalau hukuman berarti kita sebelumnya tidak ada kesepakatan dan mengambil begitu saja, sementara dengan konsekuensi sebelumnya ada kesepakatan, sudah disepakati bersama ya, ketika ada pelanggaran ya konsekuensinya akibatnya sesuai dengan kesepakatan itu. Mungkin itu Bu. Iya. Sementara sedang belajar. Iya. Terima kasih Ibu. Ya betul sekali Ibu apa yang dipaparkan tadi, bahwa kalau hukuman biasanya bersifat satu area, tidak terencana dan biasanya tanpa melalui suatu kesepakatan. Pokoknya ini dihukum langsung seperti itu. Nah sementara konsekuensi biasanya sudah terencana, kemudian sudah dibahas, disetujui, kayak kontrak belajar gitu. Pokoknya kalau tidak mengerjakan tugas nanti dikeluarkan kelas gitu. Jadi anak sudah tahu konsekuensinya seperti itu. Jadi bedanya hukuman dan konsekuensi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya beda tipis. Jadi cuma beda dia kalau hukuman biasanya bersifat satu arah, kalau ini memang sudah disepakati terlebih dahulu. Nah yang ketiga tadi kan ada hukuman, kemudian ada konsekuensi. Kalau konsekuensi kan setidaknya anak dilibatkan ya untuk menerapkan peraturan, antara peraturan dengan konsekuensinya anak dilibatkan. Nah yang ketiga itu yaitu proses restitusi, di mana di sini ada terjalin proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi ketika melakukan pelanggaran itu ngobrol gitu, kolaborasi, membimbing murid diarahkan untuk mencari solusinya sendiri. Kemudian membantu murid tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi tadi restitusi di sini. Jadi ketika murid berbuat salah, guru akan mengajak murid berefleksi tentang apa yang mereka dapat lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian bagaimana biar mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Kemudian di sini juga dengan restitusi ada peluang yang luar biasa untuk bertumbuh karakternya, karena dari kesalahan ini kita bisa belajar. Ada hikmahnya tentunya ya. Nah di sini restitusi itu yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Biasanya kalau menebus kesalahan kayak udah impas, anak tuh tidak sadar kalau melakukan pelanggaran misalkan, ya udah ditebus kesalahannya gitu, tanpa ada proses perbaikan untuk dirinya seperti itu. Nah restitusi juga memperbaiki hubungan karena mereka jadi jujur pada diri sendiri, kemudian mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Kemudian restitusi itu
bisa juga. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi mereka mengeksplorasi diri, ingin menjadi orang seperti apa, kemudian apa yang mereka inginkan. Biasanya kalau sudah seperti itu, guru bisa mulai bertanya kejadiannya. Jadi suka nanya gitu ya, kalau udah mau diajak ngobrol jadi terbuka semuanya. Biasanya seperti itu. Kemudian restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi tindakan apapun pasti ada yang mendasarinya. Kemudian restitusi ini adalah cara yang paling baik. Selanjutnya restitusi fokus pada penguatan karakter. Selanjutnya restitusi ini menguatkan, karena dengan belajar dari kesalahan itu akan mengubahnya menjadi lebih baik. Selanjutnya restitusi itu fokus pada solusi. Dan terakhir yaitu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi bukan berarti dikucilkan kalau melakukan pelanggaran, tapi malah dikuatkan, dikembalikan ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Ketika membaca ini saya kayak gimana ya, tertampar gitu. Kenapa? Karena saya masih untuk memberikan reward atau penghargaan untuk apa? Untuk memotivasi siswa agar lebih semangat belajar. Tapi ternyata Bapak Ibu, cara-cara mengontrol perilaku dengan penghargaan itu sama saja menghancurkan potensinya untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Itu menurut Alfie Kohn. Nah, dihukum oleh penghargaan. Terkesan kejam banget ya, tapi memang secara tidak langsung mempengaruhi seperti ini ya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan itu dalam jangka waktu pendek. Tapi lama-lama kalau terus harus penghargaan lagi, lama-lama hilang motivasi dari dalam, karena dia tergantung melakukan sesuatu itu karena ingin penghargaan. Selanjutnya selalu berharap tadi mendapatkan penghargaan, maka tidak menyadari tindakan baik yang dilakukan. Misalkan kita belajar itu untuk mendapatkan penghargaan, jadi proses belajarnya itu malah tidak fokus ke situ, tapi fokusnya malah ke penghargaan, seperti itu. Selanjutnya, penghargaan itu ternyata tidak efektif, karena jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, itu malah jadi kecewa, jadi berkecil hati, dan nantinya jadi malah putus asa gitu ya. Terus selanjutnya, penghargaan juga merusak hubungan, karena ini bisa menimbulkan rasa iri untuk yang lainnya. Selanjutnya, ini penghargaan bisa mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, kemudian mematikan kreativitas. Penghargaan juga bisa menghukum, misalkan dengan sistem ranking, itu untuk ranking yang kedua merasa paling dihukum, atau ranking yang terakhir gitu ya, kalau ada ranking seperti itu. Nah, selanjutnya ke keyakinan kelas. Bapak Ibu mungkin di awal pembelajaran ya, membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada perbedaan mungkin ya Bapak Ibu? Ada yang bisa menyebutkan apa perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas? Boleh? Ya. Mangga Bu Ibu. Baik. Ya. Keyakinan kelas bukan peraturan kelas, karena kalau menurut saya keyakinan kelas itu dibuat dan disepakati oleh guru dan juga murid. Sedangkan kalau peraturan itu biasanya dibuat hanya langsung dari satu pihak saja. Menurut saya seperti itu. Oke. Ya, terima kasih Bu Yulen. Ya, betul sekali bahwa kalau peraturan biasanya satu pihak, kalau keyakinan itu biasanya dilibatkan semuanya ya. Betul. Oke. Nah, mungkin Pak Diki bisa jawab, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Coba menjawab, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan motor roda 2 atau motor, sama aja. Menurut saya peraturan itu kan sudah dituliskan dalam undang-undang
terutama dalam undang-undang lalu lintas ya oleh pihak kepolisian. Yang kedua itu juga kalau secara pribadi untuk keselamatan kita sendiri ya. Cuma masyarakat kita itu tidak mengerti penggunaan helm ya, kebanyakan takut sama polisi. Nah, begitu, berarti itu motivasinya masih kurang. iya, masih eksternal ya, menghindari hukuman gitu ya. Ya betul. Merasa tidak lagi ini karena kalau ada polisi baru pakai ada hukuman. Iya, Jadi iya. tidak tahu ada apa. Tadi Bumi itu apa? Perbedaan hukuman dengan Konsekuensi. konsekuensinya. Ya, terima kasih Pak Diki. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Diki bahwa penggunaan helm itu memang sudah jadi aturan. Namun yang terpenting adalah di balik peraturan itu untuk apa? Nilai kebajikannya apa gitu kan? Itu baik. Nah, tadi disebutkan ada untuk keselamatan ya. Nah, itu yang disebut dengan nilai keyakinan seperti itu. Jadi nilai-nilai kebajikannya itu yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi kalau kita menyadari sebetulnya keyakinan itu sama aja peraturan, cuman lebih dalam lagi karena kita memaknai itu. Apa hal penting di balik peraturan itu? Jadi menurut Diane Gerson mengungkapkan bahwa jika peraturan ini dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka akan timbul motivasi intrinsipnya. Jadi tidak hanya menghindari hukuman, tapi itu memang betul untuk keselamatan seperti itu, ya. Jadi perlu kita juga menekankan kepada murid dari peraturan itu apa sih nilai-nilai keyakinan atau nilai-nilai kebajikan di balik peraturan itu agar murid itu melakukan tindakan itu sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Itu dari situ akan timbul motivasi secara intrinsik. Oke, nah nilai-nilai kebajikan itu di kurikulum Merdeka itu ada profil pelajar Pancasila sudah terhafal semua di sini, ada 6 dimensi ya Bapak Ibu, ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Bisa juga banyak sebenarnya nilai-nilai kebajikan itu nilai kebajikan universal ya, bisa toleransi, rasa hormat, kreativitas, tanggung jawab, hormat, komitmen, dan lain-lain ya, banyak itu nilai-nilai kebajikannya. Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas, ini sekalian berbagi praktik baik saya mencoba menerapkan di awal pembelajaran. Langkah-langkahnya itu mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid ya kalau di kelas itu untuk bercurah pendapat tentang peraturan apa saja yang perlu disepakati di kelas agar kegiatan pembelajaran itu berlangsung aman, nyaman, dan kondusif. Nah, ini saya menyediakan sticky note. Anak menempelkan semua yang menempelkan di papan tulis, mencatat semua masukan. Nah, yang ketiga itu menyusun keyakinan kelas dengan mengganti kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Kan mungkin anak tidak boleh tidak boleh bilang misalkan itu kan kalimatnya negatif ya, itu harus diganti menjadi kalimat positif. Misalkan di sini contohnya jangan berlari di kelas atau koridor. Jadi ubah menjadi kalimat positif menjadi berjalanlah di kelas atau koridor seperti itu. Jadi kalau ada peraturan yang masih kalimatnya negatif itu harus diubah menjadi kalimat positif. Kemudian setelah semuanya ditampung, ditinjau kembali daftar curahan pendapat, ajak murid. Nah, ini untuk menemukan nilai kebajikan. Misalkan tidak boleh ribut, berarti nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Tadi apa? Harus saling menghargai, saling menghormati, itu nilai kebajikannya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, berarti apa nilai kebajikannya? Kebersihan, boleh. Harus menyimpan barang di tempatnya, berarti bentuk apa itu? Tertib, boleh, tanggung jawab gitu ya. Nah itu, jadi dari peraturan-peraturan itu temukan nilai-nilai kebajikannya agar siswa paham apa nilai kebajikannya. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas, kalau bisa itu cuma 3-7 keyakinan saja biar tidak terlalu banyak. Kemudian setelah itu ditinjau ulang dan disetujui oleh semua kelas.
contoh keyakinan kelas dari 12.8 ada 7 poin. Ada keimanan dan ketakwaan, ada kehadiran, kebersihan, disiplin dalam pembelajaran, ada kekeluargaan, partisipasi dan kerjasama, dan yang ketujuh itu tugas dan PR. Itu merangkum dari semua masukan anak-anak kelas 12.8. Nah, selanjutnya ini berbagi praktik baiknya ya. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama, saya memberikan pengarahan dulu apa itu keyakinan kelas, seperti itu, tujuannya, manfaatnya apa, dan selanjutnya semua siswa memberikan masukan. Selanjutnya dari semua masukan itu ditemukan nilai kebajikannya. Selanjutnya meninjau ulang nilai kebajikan yang sudah terbentuk secara bersama-sama. Nah, takut bosan ya Bapak Ibu, kita ice breaking dulu. Oke. Mangga, ada yang butuh kertas? Oh, itu aja? Buku aja? Oke. Mangga. Ya, masih semangat Bapak Ibu. Ini lumayan melatih konsentrasi. Sudah mulai. Setiap soal waktunya berapa ya? 5 detik cukup? 5 detik. Dari pas dibacakan ya, 5 detik saja. Boleh, mangga disiapkan dulu. Sudah siap Bapak Ibu? Pertanyaannya ada 5, boleh langsung aja 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi nanti langsung ada 5. Jadi pas dari dibacakan, saya beri waktu 5 detik ya. Siap Bapak Ibu? Siap? Oke. Jadi Nira, maka ditutup ya Pak Diki. Pertanyaan pertama. Apakah huruf keempat dalam abjad? 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 2. Apa yang ada di ujung langit? 1, 2, 3, 4. Waktu habis. Jangan hilang. Pertanyaan ketiga. Jika 1 sama dengan 4, 2 sama dengan 3, 3 sama dengan 4, maka 7 sama dengan, nah ini Ibu Yuli dia nanti. Nah itu matematika. Bukan itu ya? Ya bukan matematika. Enggak. Ini diberikan waktu agak lama deh, enggak? Oh, berenang tuh ini. Kayak nama. Ini kemana ini? Ya itu sama dengan 7, sama dengan 3 ditambah 4. Ya. Enggak deh, ini diberikan waktu agak lama deh, boleh? Ya ini bisa profesornya berbeda, jadi tenang saja, bebas saja. Udah cukup Bapak Ibu? Cukup? Boleh. Ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ada angsa 5 dikali 2, berapa total semua angsa? Bapak Ibu, sudah cukup, kita lanjut next. Pertanyaan terakhir, kelima. Posisiku ada di depan ibu, tetapi suka bersembunyi di belakang televisi. Aku bisa hidup di tengah air, tapi kalau ada ayah datang, aku akan menghilang.
Siapakah aku? Yuli jawab aja sendiri, Yuli. Oh, sudah ada ya, sudah ada jawaban ya. Bapak Ibu nggak apa-apa, akan dihukum Bapak Ibu kalau nggak jawab nggak apa-apa, santai aja, santai aja. Ini mah seru-seruan aja ya. Gak mau kalian nggak mau dijawab mau nggak terserah apa aja ini. Nggak ada hukuman, nggak ada penghargaan. Ini mah seru-seruan aja ya. Untuk wilayah pantai kebalikan ini hiburan ya. Hiburan. Sudah apa udah? Udah mantap. Kita cek ya, cekidot. Tepuk tangan dulu deh semuanya. Tepuk tangan. Apa aja tegang banget Pak Jo. Tegang banget. Cekidot. Ayo, siap Bapak Ibu? Nanti langsung cekidot aku cari ya. Cekidot sama betul. Kalau salah, coba. Apakah huruf keempat dalam abjad? Ini apa ya Bapak Ibu semuanya? Berarti masih fokus aja ini kayaknya. Mantap. Oke. Berarti bagus yang fokusnya. Lanjut. Iya. Ini luar biasa sekali sih Masya Allah. Saya ini yang baca gitu. Oke. Pertanyaan ketiga. Yuli kenapa melimpas? Oh, ya. Ini apa? Sama. Oke. So, ada yang betul nggak? Ada yang betul nggak? Ada. Jadi sebenarnya Bapak Ibu itu jumlah hurufnya, jadi satu itu jumlah hurufnya 4. Dua itu kan jumlah hurufnya 3. Terus 3 itu jumlah hurufnya 4. Kalau 7 jumlah hurufnya berapa? Begitu ya Bapak Ibu sepakat ya. Bapak Ibu bagaimana yang nggak salah aja Bapak Ibu. Yang pertanyaan keempat. Iya betul. Jawabannya tetap 5. 2 dikali, 3-nya digarap. Itu kan dipisah, dikali bukan dikali yang mengalikan ya, betul nggak? Itu nama tempat ya. Dikali 2, di sini angkanya ada dikali 2. Dipisah itu namanya, bukan dikali yang di. Iya gitu. Ya. Jadi nama tempat dikali ada 2. Iya, iya. Begitu jadi sepakat aja ya. Lanjut pertanyaan kelima, huruf I. Betul, betul semuanya. Ya oke. Ini mas seru-seru aja ayat tepuk tangan lagi biar nggak bosan. Huruf I itu apa? Betul ya, baca ya. Tadi apa gitu ya? Posisinya di depan ibu ya I, bersembunyi di belakang televisi. Aku bisa hidup di tanah air. Air. Tapi kalau ada air yang datang, dia menghilang seperti itu. Oke. Oke. Sudah ya, kita lanjut lagi siap Bapak Ibu? Masih semangat? Oke. Oke, mangga. Nah Bapak Ibu, baik ini insya Allah sebentar lagi ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi tadi yang mendasari perilaku itu salah satunya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia ya. Yang pertama itu untuk bertahan hidup, misalkan
rumah, ini merupakan kebutuhan fisiologis. Yang kedua itu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ada ya yang ingin diperhatikan gitu ya, ingin diterima seperti itu. Yang ketiga yaitu kebebasan. Kebebasan itu berarti apa? Kebutuhan akan memiliki pilihan. Kemudian yang keempat yaitu kesenangan, untuk mencari kesenangan, bisa bermain, tertawa gitu. Yang kelima yaitu kebutuhan akan penguasaan, di mana dia tuh ingin diakui prestasinya dia atau keterampilan yang dia miliki seperti itu. Jadi ini 5 kebutuhan yang mendasari manusia. Yang pertama apa Bapak Ibu? Bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan ingin diterima. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan, dan yang kelima penguasaan. Nah, semua orang itu pasti berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Nah, bisa jadi ketika tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mungkin mereka dengan cara melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, tapi dasar sendiri menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah itu ada pada setiap diri manusia. Jadi kalau kita memberikan mengalahkan itu masih ada potensi untuk berubah seperti itu, ya. Nah, ini ada analisis kasus. Siapa yang mau Analisis kasus, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah, sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirik, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Terima kasih Ibu Tuti yang sudah membacakan kasusnya ya. Sudah dipahami mungkin Bapak Ibu ya. Terbayang ya bagaimana, mungkin pernah menemukan juga di kelas seperti ini. Ada ya. Nah, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa sih yang sedang diperlukan Fajar waktu itu, saat itu? Ayo Bapak Ibu, mangga ada yang mencoba menjawab? Boleh Pak Adik? Semangat penuh. Kalau yang saya lihat tadi pas Bu Tuti bacain, kayaknya si Fajar tuh lagi ngantuk atau gimana, jadi malas untuk mendengarkan. Jadi ketika guru menyuruh maju juga, apa yang saya mau presentasikan, apa yang saya mau jawab, dia tidak fokus, tahu apa yang mau dia jawab. Jadi menurut Pak Nur Hasan, kebutuhan dasar apa yang sedang ingin dipenuhi oleh Fajar dari kelima ini? Kayaknya sih kebebasan ya. Kebebasan, karena bosan seperti itu mungkin ya. Iya. Ketika makanya tidak yang dia senangi mungkin jadi. Oh jadi kebutuhan kebebasan, ingin bebas seperti itu ya. Boleh minta ke Pak Jaya yang dari guru BK, Bapak. Mungkin pasti sering menghadapi yang seperti ini. Ini maksudnya bisa beda-beda persepsi dan sebenarnya harus nanya langsung ke Pak Jaya ya untuk tahu kebutuhan dasar. Cuma ini analisa kita, kira-kira apa sih yang sedang Fajar penuhi gitu, kebutuhan apa coba menurut Pak Jaya? Kalau dilihat dari tadi kasus Fajar ya, mungkin anaknya kan ketika bahasa Inggris itu selalu ngantuk dan tidak memperhatikan pelajaran yang diajarkan oleh gurunya. Mungkin dia
butuh kasih sayang dan sangat diterima oleh mungkin kelompok temannya, mungkin bisa jadi karena kelasnya tidak dirangkul oleh teman-temannya, bisa jadi dia sama tidak dengan di kelas. Ya, betul. Enggak ada lagi mungkin yang lain. Jadi dari Pak Nur Hasan itu kebutuhan kebebasan yang ingin dipenuhi oleh Fajar. Kemudian menurut Pak Jai itu karena dia butuh tidak merasa tidak diterima, mungkinnya jadinya malas-malasan seperti itu ya. Jadi kebutuhan dasarnya kasih sayang dan merasa diterima. Mungkin ada lagi yang lain? Enggak, Bapak Ibu yang ini kayaknya. Kurang ini ya sih. Oh iya, aja. Gimana? Menambahkan mungkin yang terjadi pada Fajar bisa jadi karena dia ingin mencari kesenangan bermain dan tertawa sebenarnya mungkin ya, karena tadi tidak disampaikan bagaimana suasana ketika guru menyampaikan materinya itu, sehingga karena tidak sesuai dengan kesenangan Fajar atau tidak sesuai dengan keinginan Fajar yang mungkin ingin lebih menyenangkan atau di tekniknya barangkali itu, sehingga dia jadi terkantuk-kantuk, akhirnya tidak memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru. Gitu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ada lagi yang lain? Bapak Ibu sudah cukup ya? Nah mungkin tadi Fajar itu bisa betul seperti yang dikatakan Pak Nur Hasan, yaitu ingin kebebasan ya. Karena bosan, mungkin karena emang pelajarannya juga gak suka, jadi ya udah inginnya bebas. Kemudian menurut Pak Jai itu ingin kasih sayang dan rasa diterima, terus kemudian ibu juga kebutuhan kesenangan. Mungkin kalau saya menambahkan mungkin itu juga untuk bertahan hidup. Jadi bisa jadi ngantuknya itu karena Pak Jai itu membantu orang tuanya. Misalkan saya selalu pernah menemukan maksudnya murid yang malamnya itu membantu orang tua berjualan seperti itu, sehingga pas datang di sekolah tuh ya pasti ngantuk seperti itu. Ya kantuk itu kan kebutuhan biologis. Kalau kantuk obatnya apa? Tidur seperti itu. Jadi ya mungkin untuk pastinya tanyakan ke Fajar, tetapi mungkin ini bisa masuk ke bertahan hidup. Mana Fajarnya? Kasih sayang dan rasa diterima, bisa kebebasan, kesenangan atau penguasaan juga bisa jadi ya. Ingin kita tuh bisa nggak ikutin gurunya gitu, bisa juga seperti itu. Ya itu Bapak Ibu barangkali latihan saja analisis kasus berdasarkan kasusnya Ibu Dani dan Fajar. Nah selanjutnya ada 5 posisi kontrol dari seorang guru ya. Yang pertama itu bisa sebagai penghukum. Nah kalau penghukum itu biasanya orang-orang yang menjalani posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa pokoknya intinya menekan ya, patuhi aturan saya atau awas nanti gini-gini. Nah yang kedua bisa juga dengan pembuat merasa bersalah. Jadi biasanya ini nggak marah tapi kayak gimana ya, mengungkapkan kekecewaannya. Misalkan ibu sangat kecewa sekali sama kamu, harus berapa kali sih bapak atau ibu memberitahu kamu, susah banget sih gitu. Nggak marah tapi itu tuh yang membuat si yang bersangkutan itu merasa bersalah. Kemudian yang ketiga juga ada posisi teman. Kalau posisi teman bagaimana? Biasanya ini tidak marah tapi gimana ya, lebih santai biasanya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Atau ayo bantulah demi bapak ya gitu. Atau biasanya ke anak-anak kan lebih dekat sekarang ya udah deh gitu. Kamu patuh coba, maksudnya dengan kata-kata yang tidak menghakimi tapi tetap kita mengingatkan seperti itu. Itu posisi teman. Kemudian selanjutnya ada sebagai posisi pemantau. Biasanya posisi pemantau itu dia didasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Biasanya gini, tata tertibnya ada. Kalau melanggar ini kamu dapat 5 poin. Seperti itu. Peraturannya apa? Jadi kan anak udah paham ya. Di tata tertib udah ada peraturannya, konsekuensinya ada. Nah itu biasanya kalau posisi pemantau itu berdasarkan data biasanya. Nah yang terakhir yaitu posisi manajer, di mana di sini guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari
permasalahannya sendiri. Contoh pertanyaannya, apa yang kita yakini? Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, dari kelima posisi ini, Bapak Ibu, posisi kontrol apa yang sekarang Bapak Ibu sering gunakan? Situasional. Siapa yang mau jawab? Para adik-adik? Siapa? Ibu Mega. Siapa? Ini refleksi aja sih, kita tuh sudah di posisi mana? Penghukum? Atau apa yang kedua? Teman, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman, ataukah pemantau, atau sebagai manajer. Siapa yang belum ya? Bu Ana mungkin, Bu Ana selama ini posisi kontrol mana yang? Makanya Ibu yang di kelas itu biasanya saya posisikan sebagai teman dari pemantau, Ibu. Teman dan Pemantau gitu. Karena kalau sebagai teman biasanya anak itu lebih terbuka, ya. Mereka itu cerita untuk hal-hal yang ada permasalahan baik di kelas, di rumah, atau mungkin dari segi pembelajaran mereka lebih terbuka gitu. Dan kemudian juga mungkin saya memantau juga sih, misalkan kalaupun mereka ada hal-hal yang mungkin mereka langgar, akhirnya mungkin saya tegur dengan secara lisan, mungkin ya akhirnya mereka dengan itu mereka agak terbuka sih gitu. Kalau yang sering saya lakukan itu Bu, teman dan sebagai pemantau kalau saya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Ana. Berarti tadi sebagai apa? Teman dan pemantau ya, teman ya, agar bisa terbuka. Pemantau juga tetap mengingatkan ya kalau ada pelanggaran atau apa. Baik. Nah, selanjutnya dari 5 posisi kontrol tadi, seharusnya mah di posisi apa Bapak Ibu sebaiknya kita di manajer, tapi ya bertahap ya Bapak Ibu. Mungkin ini bisa jadi kita kembali ke teman atau pemantau ya, tapi idealnya sebagai manajer atau bisa kolaborasi maksudnya gabungan dari ketiga posisi ini, tergantung kebutuhan ya Bapak Ibu. Jadi kalau ini mungkin kita kembali ke posisi penghukum misalkan, bisa sebaiknya jangan dilakukan, tapi mungkin kalau udah pakai restitusi segala macam sudah mentok, mungkin bisa jadi itu diterapkan, bisa jadi, tapi sebisa mungkin kita berusaha untuk berada di posisi manajer seperti itu, agar ini bisa membentuk murid menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Nah, dari segi 3 restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas terlebih dahulu, karena anak melakukan kesalahan itu mereka sebenarnya menyadari, terus dia berada di posisi gagal gitu ya. Jadi kita perlu stabilkan dulu identitasnya, biasanya dengan, jadi jangan sampai anak itu menjadi tambah down gitu ya. Biasanya dengan kata-kata tidak ada manusia yang sempurna, kesalahan itu wajar seperti itu. Jadi dia oh iya salah, tapi bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan itu. Nah yang kedua itu validasi dari tindakan salah. Jadi setiap tindakan itu kita lakukan tadi pasti ada tujuannya, pasti untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tadi kayak Fajar mungkin emang ngantuk karena butuh kebebasan gitu ya. Nah justru dari situ kita tanyakan alasannya mengapa melakukan hal itu. Kemudian dari hal itu apa sih yang bisa diperbaiki seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi tadi jika kita hubungkan dengan nilai-nilai keyakinan atau nilai-nilai kebajikan, itu akan timbul motivasi dari dalam diri untuk melakukan kebaikan. Biasanya kata-katanya apa yang kita yakini di kelas, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, kemudian kamu itu mau jadi orang seperti apa. Kalau dengan seperti itu, jadi nanti timbul dia menyadari sendiri, kemudian dia juga yang mencari solusinya sendiri. Nah ini segi 3 restitusinya, tadi ada 3 tahapan, tapi Bapak Ibu 3 tahapan ini nggak harus berurutan, tidak harus dilaksanakan 3-3-nya. Kalau anaknya sudah stabil, ya langsung aja yang kedua juga bisa seperti itu, jadi kondisional. Nah ini berbagi praktik baiknya sedikit ya, penerapan segi 3 restitusinya ada 2 kasus sebetulnya. Sekali lagi bahwa sifat keluarga ketakutan adalah sifat yang hanya bergantung pada
siswa. Maka dari itu karena dia sudah melihat jam, dia bisa sadar, wah pelajaran mereka nih. Paham dia sebagai ketua OSIS tentunya sibuk ya untuk segala persiapan untuk kegiatan itu ya. Nah ini udah kejadian beberapa kali loh ya setelah masuk pelajaran ibu. Dua kali waktu itu juga pernah telat kan. Nah kira-kira itu tidak ada yang lain urus lain. Tugas-tugas dari OSIS sendiri juga ibu. Dia sebagai ketua itu kalau di sana dia saja, tapi dia sebagai ketuanya jadi dibantu. Maka dari itu dari pagi juga sebetulnya biasanya begitu saja. Iya begitu bagus sih ya dia berarti itu bentuk tanggung jawab dia sebagai pemimpin. Namun kalau ini berulang juga kan nanti dia malah jadi dalam pelajaran. Nah masih ingat nggak keyakinan yang sudah kita sepakati bersama? Yang mana tuh? Ya tidak keyakinan mana yang perlu dia lakukan? Yang keyakinan rasanya ingat bu, keyakinan tentang komitmen kita, Tentang jawab ya. Jadi untuk waktu masuk ke dalam kelas. Terus bagaimana kira-kira solusi dia untuk menangani permasalahan ini agar tetap ke kelas bisa tepat waktu seperti itu? Mungkin kedepannya dia sudah berusaha untuk ingat waktu bu, terus juga dia sudah meningkatkan dia sekarang bekerja. Oh gitu ya, jadi kan sudah ada pembagian tugasnya yang jelas gitu ya, dia berarti mempercayakan kepada anggota yang lain seperti itu ya. Bagus sekali dia, mudah-mudahan dia bisa memperbaiki ini, nanti kedepannya bisa lebih baik lagi. Doakan semoga dia menjadi pemimpin yang baik dan bertanggung jawab. Sukses selalu dia. Pada saat saya setelah berbicara dengan mereka, tentunya saya merasa lega karena saya sudah berkonsultasi dengan mereka terkait permasalahan saya yang sering telat masuk ke dalam kelas. Walaupun perbincangan tersebut dipicu atau ada karena kesalahan saya pribadi, tetapi mereka tetap sabar dan tidak memberikan hukuman kepada saya. Dan setelah berbincang dengan mereka juga, saya merasa bahwasanya saya itu salah dan juga saya bisa mendapatkan solusi setelah berbincang dengan mereka. Terima kasih mereka. Ya itu Bapak Ibu contoh menerapkan segitiga restitusi untuk siswa yang melakukan pelanggaran ya. Begitu Bapak Ibu itu contoh penerapan budaya positif diantaranya segitiga restitusi yang sudah saya coba diterapkan di kelas. Nah saatnya sekarang alhamdulillah tadi 7 konsep inti dari modul budaya positif sudah kita bahas, sudah kita refleksikan bersama-sama. Nah di sini saya ingin meminta perwakilan dari Bapak Ibu untuk melakukan refleksi dari kegiatan aksi nyata ini. Bapak Ibu mungkin bisa menceritakan hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan, kemudian manfaat apa yang Bapak Ibu dapatkan, kemudian langkah kecil apa yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu ke depannya setelah mengikuti kegiatan aksi nyata ini. Ada perwakilan mungkin yang mewakili? Ini bisa diceritakan tiga-tiganya atau salah satu saja juga boleh untuk refleksi saja. Ibu barangkali? Enggak? Refleksi dari kegiatan hari ini untuk hal baru yang diperoleh tadi ternyata memang hal positif banyak yang bisa kita lakukan di kelas sebagai seorang guru yang memperhatikan kebutuhan siswa atau kebutuhan murid yang memang bervariasi sehingga kita harus berusaha menempatkan sesuai dengan keinginan mereka dan berpihak pada siswa. Manfaatnya untuk saya pribadi ini sangat menambah wawasan dan sangat memotivasi untuk menjadi seorang guru yang menjadi sahabat siswa, seorang guru yang berbahagia untuk diri sendiri dan orang lain. Ya, terutama orang lain di sana, siswa sebagai peserta didik.
langkah kecil yang akan dilakukan sedikit demi sedikit mengaplikasikan berbagai macam disiplin positif dan hal yang lainnya. Seperti tadi ada segitiga restitusi dan yang lainnya. Mudah-mudahan kita menjadi seorang guru yang menjadi manajer sehingga siswa merasa nyaman dan kita merasa dirindukan oleh siswa, tidak ditolak oleh siswa itu. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu atas refleksinya. Mudah-mudahan apa aksi nyata yang saya paparkan tadi bermanfaat untuk Bapak Ibu mengenai modul konsep inti dari budaya positif, karena ini merupakan hal penting untuk tadi menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, kondusif, dan tadi betul kata Ibu berpihak pada murid. Bagaimana pendidik itu bisa menjadi sahabat siswa ya, bukan sebagai ancaman seperti itu ya. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dari Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.